Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di acara ngopi. Tapi tema kali ini ngopinya tentang politik. Kebetulan Kabupaten Cianjur di 2020 ini menghadapi pilkada. Jadi saya ingin sedikit ngobrol-ngobrol tentang pilkada Kabupaten Cianjur. Saya memang tidak ada kapasitas yang khusus di bidang politik, mengobrolkan tentang politik, karena memang bukan tokoh politik dan juga lebih tidak terlalu banyak membaca-baca tentang politik. Tetapi bukan berarti kita harus a priori tentang politik, karena sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga politik ini menjadi hal penting, walaupun istilah politik pada masa itu tidak begitu populer. Salah satunya dalam hadis An Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ala tasta'milni qala fadaraba biyadihi ala mankibi summa qala ya Aba Dzar innaka dhaifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati hijjun wadan wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa adalladhi alaihi fiha. Nah, ini salah satu hadis yang ada kaitannya dengan kepentingan politik. Abi Dar ini pernah berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tidakkah Anda menjadikanku sebagai seorang pegawai, istilahnya menjadi seorang pejabat pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, karena melihat Abi Dzar ini, walau kapasitasnya terkenal di bidang hadis juga, tapi urusan politik tidak begitu. Fazoroba biadihi alaman kibi sumakola. Rasulullah ini menepuk pundak Abu Dzar. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar innaka do'ifun. Wahai Abu Dzar, kamu itu do'ifun, kamu itu lemah. Wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamah hijjun wa nadamatun illa man aqadaha bihaqqiha wa adalladhi 'alaiha fiha. Jadi Abu Dzar ini oleh Rasulullah disebut lemah di bidang politik untuk memegang kekuasaan ataupun jabatan. Karena apa? Padahal jabatan itu adalah amanah. Dan amanah itu harus dipegang oleh orang yang kuat. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan. Bisa jadi amanah ini, jabatan ini di hari kiamat menjadi suatu kehinaan dan menjadi suatu penyesalan. Kecuali illa man akhaddaha bihaqqiha wa adalladhi 'alaiha fiha. Tidak akan menjadi kehinaan, tidak akan menjadi penyesalan kalau dipegang oleh orang yang melaksanakan, yang mengambil jabatan itu dengan hak dan melaksanakan tugasnya dengan benar. Begitu, kalau melaksanakan tugas dengan benar, mengambilnya dengan hak, tidak dengan tipu daya, tidak dengan rekayasa yang menipu rakyat, dengan olok-olok, dengan berbagai iming-iming, itu bagus. Insya Allah menjadi berkah, insya Allah menjadi jalan keselamatan di yaumil akhir. Nah, karena memang tidak akan membahas tentang hadis itu, kita akan ngobrolin tentang politik Cianjur Selatan. Cianjur, mohon maaf, karena saya orang selatan jadi cenderung lidah ini ngomongin tentang Cianjur Selatan. Orang Cianjur Selatan ya pasti lidahnya ngomongin Cianjur Selatan. Tetapi karena pilkada ini untuk Cianjur, bukan hanya Cianjur Selatan, tetapi untuk Cianjur semuanya. Apa yang saya ingin obrolkan, walaupun sekali lagi kapasitas saya di bidang politik hanya kapasitas sebagai rakyat biasa, tetapi tentunya tidak ada salahnya dan punya hak sebagai warga berbicara tentang politik.
walaupun kepentingan saya hanya kepentingan eh, untuk memahami saja, untuk memahami. Paling tidak sederhananya saya tidak dijadikan alat politik. Saya paling tegas, gak usah anda-anda itu nyewa saya. Kalau ada isu-isu beberapa kiai, beberapa ustadz sudah didekati oleh calon-calon politik, calon-calon bupati, dan ada katanya yang sudah katanya ya diberi bantuan, diberi insentif, ya silakan silakan. Tapi bagi saya itu eh, bukan masalah ditolak atau tidak, tapi saya paling tidak suka gitu. Saya tidak mesti hidup dengan bayaran-bayaran politik seperti itu. Jadi kalau kalau kiai berceramah ngobrolin tentang politik karena dia dikasih uang, karena dia dikasih jabatan, karena dia dikasih bantuan, betapa hinanya jabatan Anda sebagai seorang ustadz. Rek dikamanakeun reputasi ustadz teh, bayaranana murah. Ya, itu. Jadi ya saya tidak senang. Saya ngobrol lillahi ta'ala saja ini. Saya pun tidak akan langsung memberikan statement dukungan kepada siapapun, tapi pasti ada dukungan karena memang harus didukung. Jadi kita jangan sok ahkeun bae kumaha buktina we saha we, yang nggak boleh seperti itu. Sebagai warga yang cerdas, sebagai warga yang memang kita membutuhkan politik yang baik, kepemimpinan yang positif, dan kepemimpinan yang bisa membawa Kabupaten Cianjur ini lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi masyarakatnya di bidang ekonomi, di bidang budaya, terutama barangkali karena Cianjur ini merupakan kota santri, ya lebih gebiar lagi, lebih syiar lagi tentang keislamannya. Cianjur menghadapi politik, saya ingin berbagi dan mengingatkan diri sendiri saja. Ini berbagai calon sudah bermunculan dan sekarang sudah mulai mengkerucut kepada beberapa pasang calon dari beberapa partai atau ada yang independen. Sebelum dilanjutkan supaya lebih rileks, ini tutorial tentang kopi ya. Satu, kopi. Kalau berbicara kopi harus ada kopinya. Tetapi kalau ngopi ini jangan hanya sekedar kopi, siapin air putih. Fungsi air putih ini adalah untuk menetralisir. Yang pertama. Yang kedua, kalau kopinya habis, ada air putih, jadi terus aja ngopinya. Walaupun tinggal ledeknya. Ya, itu supaya tidak berhenti ngopi. Tapi fungsi yang utama adalah sebagai penetralisir, jadi ada air putihnya. Minimal satu gelas kopi, 1 gelas air putih. Maksimalnya 1 gelas kopi, 2 gelas air putih gitu supaya sehat. Ya. Yang suka silakan sambil merokok. Baik, kriteria yang pertama, karena Cianjur ini adalah kota santri, pilihlah calon bupati dan wakil bupati yang nyantri, kalau bisa yang nyantri, atau tidak nyantri pun lebih cenderung pro dan setuju kepada kaum santri dan ada akhlak-akhlak santrinya gitu. Itu untuk Cianjur. Ya karena memang sudah mendunia bahwa Cianjur ini kota santri. Lamun dipimpin ku lain santri, lamun dipimpin ku jalma anu teu pro ka santri, ya kita kaum-kaum santri ini kaum-kaum sarungan, kaum-kaum sarungan. Udah keur disarung ya gitu ya. Lebih terabaikan. Dan itu lihat dari profil kehidupannya. Dia lebih banyak tinggal di lingkungan santri. Alhamdulillah kalau memang ada calon-calon yang memang tadinya santri pernah tinggal di pondok pesantren.
Nah, itu tinggal dipilih aja. Yang kedua, yang jelas-jelas bisa proaktif mendukung kesejahteraan masyarakat. Karena pada kenyataannya yang sudah-sudah, kebanyakan yang sudah-sudah dari masa jabatan ke jabatan ini lebih memperlihatkan dukungannya itu ketika pencalonan. Setelah pencalonan tinggal saja di kota, tinggal saja di tempat dia bekerja tanpa melihat kepentingan-kepentingan masyarakat sampai di masyarakat ujung Cianjur, gitu, pelosok Cianjur. Ya anu daekeun turun ke masyarakatna, anu daekeun datang ke masyarakat terkecil, bukan hanya sedang pencalonan tetapi sesudah pencalonan. Dan jangan melihat calon-calon yang hanya ingin memperkaya diri sendiri. Umpamanya para dewan, mohon maaf ini yang terhormat para dewan. Di Cianjur Selatan umpamanya di Dapil 5. Ini kritisi saya untuk saya. Gitu. Karena saya juga pernah terlibat di ya mendukung salah satu calon anggota dewan di Dapil 5. Tapi setelah jadi pada kenyataannya cuman di rumahnya doang. Udah jadi dapat aspirasi, yang diurusinya cuman pendukungnya doang, di rumahnya doang, di kampungnya doang. Nulaina mah diantep we, engke deui gitu. Ini padahal satu dapil itu kan berapa kecamatan? 9 kecamatan, 10 kecamatan. Tapi nu diuruskeun ari geus meunang mah sosoranganan we. Jadi ya lebih kepada yang lebih merata lah. Berbagilah. Ya berbicara dukungan nurani ya tentu itu harus dibela lebih utama, tapi tentunya jangan memperlihatkan seperti itu. Jadi kita sama-sama lah, karena kalau udah jadi itu milik bersama, bangun bersama, dukung bersama, kalau perlu ngopi bersama. Walaupun saya bukan pendukung Anda, tapi tidak ada salahnya ngopi dengan saya. Gitu kira-kira. Yang selanjutnya itu yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Yang ketiga, yang urgent itu, ini boleh dikatakan urgent karena memang ini Cianjur sekali lagi sebagai kota santri, kabupaten yang memang punya platform kota santri, banyak pesantrennya, banyak ulamanya, banyak kiainya, masyarakatnya juga hampir 100% ini, hampir 100%, hanya beberapa persen saja non muslim. Jadi utamakan, pilihlah pemimpin yang baik dalam keislamannya. Alhamdulillah, insya Allah kalau urusan Islam semuanya juga Islam. Poin ini tidak terlalu harus dibahas. Yang selanjutnya, bagi Cianjur ini, saya sekarang ingin mengerucut ke Cianjur Selatan. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk membicarakan calon-calon karena saya juga belum membaca profil lengkap seluruh calon. Ini hanya sekedar nurani saja ngomongin gitu sebagai warga Cianjur Selatan. Cianjur Selatan ya sebaiknya pemimpinnya dari Cianjur Selatan. Kalau Cianjur Timur ya lebih baik dari Cianjur Timur supaya dia lebih tahu kepentingan perwakilannya. Kalau sekarang ada bupati, ada calon bupati dan wakil bupati, ya bagusnya dari 4 arah itu ada gitu. Umpamanya kalau misalnya bupatinya orang Cianjur Selatan, ya wakil bupatinya orang Cianjur Timur, para pendukungnya Barat, dan seterusnya lah seperti itu. Jadi ada keberimbangan, jadi ada perwakilan lah, ada perwakilan. Itu sih harapan saya dan idealnya begitu supaya terurus masyarakatnya gitu. Jadi yang memang harus asli putra daerah, insya Allah ya. Tapi silakan saja, itu kepentingan anda sebagai masyarakat yang cerdas bisa memilih, tetapi tentunya bukan hanya
Memilih itu bukan dengan nafsu, tetapi dengan nurani, dengan intelektualitas, dengan pengetahuan yang baik tentang calon-calon itu. Gitu. Lihat profilnya, lihat kehidupannya dia, lihat partainya kalau dia memang diusung oleh partai. Urusan partai juga ya pilih-pilih lah partai mana yang kira-kira lebih cocok, lebih tepat, lebih proaktif, lebih sesuai dengan visi dan misi Cianjur gitu. Ini kan ada beberapa calon yang diusung oleh partai, ya tinggal silakan saja lihat-lihat partainya lah, jangan partai-partai yang bobrok, jangan partai-partai yang bobrok. Dan lagi urusan pemilihan pemimpin ini ya tidak 100% lihat kepada partainya, tetapi lebih kepada visi misinya dia itu yang bisa diwujudkan oleh para calon itu. Oke, terima kasih. Sementara ngobrol tentang politik ini terlalu banyak ya, ada durasi 16 menit, 15 menit, terlalu panjang, nanti bisa di skip kalau memang yang dianggap kurang penting. Jadi kalau ngobrol kan enak seperti ini ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.